Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP IT Arisala kelas 8 dan kelas 9. Baik, hari ini kita bertemu di satu sesi untuk nanti kita berdiskusi bersama tentang satu topik manajemen emosi. Baik, sebelum nanti kita berdiskusi lebih lanjut, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Ibu Rofiah, mungkin sudah nggak asing ya, karena beberapa sesi saya pernah menyampaikan materi-materi bimbingan konseling untuk siswa-siswa kelas 7 dan 8 sebelumnya ya. Nah, untuk kali ini meskipun kita tidak bertemu secara langsung, kita akan berdiskusi bersama ya, meskipun lewat dunia maya, tentang satu tema, bagaimana melakukan manajemen emosi ya. Sudah siap belajar bersama ya? Oke ya. Kalau kita bicara tentang manajemen emosi, maka yang pertama kali kita pahami adalah apa sih perkembangan emosi itu ya. Kebetulan anak-anak semua sekarang sudah di fase usia remaja ya. Nah, tentunya emosi kita pun mengalami perkembangan. Nah, apa yang disebut dengan perkembangan emosi? Sebenarnya secara sederhana dapat dikatakan bahwa emosi itu keadaan jiwa yang mewarnai tingkah laku. Ya, jadi emosi itu keadaan jiwa kita dan itu mempengaruhi perilaku kita. Nah, emosi dapat juga diartikan sebagai suatu reaksi psikologis yang ditampilkan dalam bentuk tingkah laku gembira, bahagia, sedih, berani, takut, haru, dan sejenisnya. Jadi sebenarnya emosi itu reaksi ya, reaksi dari dalam psikologis kita dan kita tampilkan dalam perilaku. Barangkali kita pun pernah ya merasakan perasaan-perasaan sedih ya, emosi-emosi sedih, emosi bahagia, haru, dan seterusnya. Itu sebenarnya gambaran dari kondisi psikologis yang kemudian ditampilkan lewat perilaku. Oke ya, sudah paham ya tentang apa itu emosi. Nah, kalau kita bicara emosi, tadi Bu Rofi sampaikan ada yang namanya emosi bahagia, emosi sedih, emosi marah gitu ya. Nah, biasanya kita sering tampilkan nih kalau misalkan kita lewat pesan ya, misalkan di handphone kita misalkan ya, itu ada emoticon, kita bisa digambarkan lewat emoticon sedih, bahagia, terkejut, dan seterusnya. Jadi paling nggak ada 10 ya, 10 basic emosi. Nah, apa aja tuh 10? Ada yang pertama itu sukacita. Oke, digambarkan dengan emoticon apa tuh? Smile gitu ya. Kemudian ada juga basic emosi yang kedua itu ada interest ya, ketertarikan. Nah, ketertarikan. Kemudian yang ketiga ada juga emosi surprise, merasa terkejut. Ada juga basic emosi merasa sedih, merasa marah, ya, merasa jijik. Jijik itu juga reaksi psikologis yang ditampilkan lewat perilaku. Ya, kemudian ada juga yang merasa hina, takut, malu, bersalah. Jadi ada 10 jenis emosi yang sebenarnya setiap kita pasti pernah merasakan semuanya. Nah, jadi kalau ada yang belum pernah merasakan semuanya, nah itu ya. Nah, kemudian kalau kita memahami emosi, adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya, emosi itu hal mendasar pada manusia. Jadi emosi itu ada yang sifatnya emosi dasar. Yang kedua, ada emosi itu yang sebenarnya sifatnya juga hasil belajar. Jadi emosi pun sebenarnya bisa kita pelajari ya. Jadi emosi, kalau emosi dasar tuh emosi yang sifatnya instinktif ya. Jadi misalnya kalau orang lapar, maka dengan sendirinya ada energi yang bergerak bagaimana dia harus makan, dan itu emosi instinktif ya. Tapi ada juga jenis emosi yang kedua, emosi yang bisa dipelajari. Nah, nanti kita akan belajar tentang bagaimana toh perkembangan emosi. Nah, kalau sekarang kalian sudah berada di fase usia remaja ya, tentunya di usia remaja ini atau kita sering menyebutnya masa adolensia itu
masa peralihan atau masa transisi dari masa dulunya kalian anak-anak menjadi dewasa. Tentunya juga ada perubahan-perubahan yang terjadi, ya. Jadi kalau ada yang salah satu ilmuwan psikologi yang mengatakan bahwa masa remaja itu masa gelombang dan tekanan, apalagi untuk sisi emosinya, ada ketidakstabilan emosi. Maka penting sepertinya di fase usia kita terus belajar melakukan manajemen emosi, meskipun setiap individu di setiap rentang usia sebenarnya perlu selalu belajar tentang manajemen emosi. Bu Rofi sendiri juga sampai saat ini terus belajar karena memang tidak mudah melakukan pengelolaan emosi diri. Nah, gitu ya. Jadi tadi Bu Rofi mengatakan ada 2 jenis emosi ya. Ada emosi yang itu sifatnya emosi dasar instingtif, ada juga emosi yang bisa dipelajari. Tapi kita juga mengenal ada 2 jenis emosi yang lain, yaitu ada emosi positif dan ada emosi negatif. Nah, emosi positif itu emosi-emosi yang sifatnya menyenangkan. Kalau dari 10 basic emosi yang tadi Bu Rofi sampaikan, bisa ya kira-kira kita identifikasi mana tuh yang masuk emosi positif. Misalkan senang, gembira, kagum, cinta, sayang, itu kan emosi positif ya. Oke, tapi juga ada jenis emosi yang kedua, itu emosi negatif. Nah, emosi negatif itu mulai dari marah, benci, takut, sedih, itu emosi negatif. Nah, jadi kita paham ya, ada dua jenis emosi, ada emosi positif dan ada emosi negatif. Nah, jenis-jenis emosi tadi adik-adikku semuanya ya, jadi emosi positif maupun emosi negatif ternyata dampaknya itu ada pada perubahan fisik ya. Jadi kondisi emosi ya itu ternyata berpengaruh pada fisik seseorang. Misal nih, jadi maksudnya Bu Rofi itu emosi itu nanti ada respon ya ke fisik nih. Misal kalau kita marah ya, ada emosi marah ya, maka respon fisik kita kira-kira apa tuh kalau marah? Oke, peredaran darah bertambah lebih cepat. Kalau kecewa, nah pernah ngerasain kecewa kan gitu. Kalau kecewa kira-kira respon fisiknya apa? Nafasnya lebih panjang. Misalkan kita dihadapkan pada sesuatu yang membuat kita kecewa. Coba kalau misalkan terpesona, kira-kira respon fisiknya apa tuh? Merasa kagum ketika melihat sesuatu. Ternyata respon fisiknya itu ada reaksi elektris ya pada kulit gitu. Nah, dan masih banyak lagi. Jadi hampir semua jenis ragam emosi tadi berpengaruh kepada fisik kita. Nah, maka kenapa kemudian kita bisa menyebutkan, kita bisa mengenal istilah psikosomatis ya. Pernah nggak kalian mengenal atau pernah membaca artikel atau pernah mendengar istilah psikosomatis ya? Sudah pernah ya? Kalau belum, kita diskusi bersama nih tentang psikosomatis. Apa sih psikosomatis? Nah, psikosomatis itu dari kata psiko dan soma. Psiko itu pikiran kita, dan soma itu adalah tubuh. Nah, ternyata adik-adikku semuanya, pikiran itu terkoneksi pada tubuh, gitu. Jadi kalau kita ingin tubuh kita sehat, gitu ya, ternyata salah satu caranya adalah kita juga melakukan manajemen emosi dengan baik. Kenapa? Karena ternyata pola pikir kita, kondisi psikis kita, kondisi pikiran kita itu terkoneksi pada tubuh. Tadi di awal Bu Rofi sudah menjelaskan ya bahwa ternyata pada saat kita marah, nah maka responnya apa sih? Oh, peredaran darah lebih cepat nih gitu ya, badan memanas gitu. Kalau kita sering ketakutan misalkan, kalau sering ketakutan, takut, nah respon yang muncul biasanya apa kalau takut itu? Kayak air liur mengering gitu ya. Berdiri nih, bulu kuduknya berdiri ya, pernah rasain kan ya? Kalau tegang
Ya, pernah nggak kalau misalkan mau tes ternyata saya tegang banget, yang terjadi apa sih pada saat itu? Nah, otot-otot juga ikut menegang, bahkan ada yang sampai tremor. Nah, maka penting ya, kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana melakukan pengelolaan emosi itu agar kita itu sehat, nggak cuma eh, badan tapi juga sehat jiwa. Jadi kan kita pengennya kalau sehat itu sepaket ya, gitu ya, bagaimana sehat jiwa dan raga. Maka penting kemudian kita belajar tentang satu tema manajemen emosi. Ya, harapannya di materi manajemen emosi ini kita akan berlatih tentang ilmu kecerdasan emosi. Ya, kecerdasan emosi itu apa, Bu Rofi, dan apakah penting kita belajar tentang ilmu kecerdasan emosi itu? Nah, ternyata penting sekali ya, Nak ya. Ada satu hasil riset gitu ya, yang ternyata menunjukkan bahwa kecerdasan emosi itu 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi kesuksesan seseorang. Oke ya, Bu Rofi ulang nih. Karena penting banget ini, anak-anakku semua harus tahu ya, bahwa ternyata kecerdasan emosi itu berperan 2 kali lebih penting dibandingkan kecerdasan intelektual dalam menentukan keberhasilan seseorang. Jadi kalau kita pingin suatu saat sukses kehidupan kita, ternyata kita nggak cuma harus asah kecerdasan intelektual kita, tapi kita juga harus asah kecerdasan emosi. Ya, karena banyak ya di lapangan kita jumpai orangnya pinter gitu ya, tapi karena tidak memiliki kecerdasan emosi yang baik, dia tidak bisa menyesuaikan diri di tempat kerja manapun dia berada, sehingga dia tidak pernah sukses ketika beradaptasi di lingkungan baru, ketika dia harus bekerja dengan situasi-situasi baru. Nah, maka penting ternyata ya kita belajar tentang bagaimana melakukan manajemen emosi. Nah, kemudian berarti kita belajar nih, kalau ternyata kecerdasan emosi itu berperan 2 kali lebih penting dibanding kecerdasan intelektual, maka apa sih kecerdasan emosi itu? Ya, jadi kecerdasan emosi, oke, mau dicatat boleh ya, mau diinget-inget biar termemori dengan kuat, boleh ya. Kecerdasan emosi itu kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Jadi kemampuan kita untuk menerima, menilai, mengelola emosi diri dan emosi orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi emosi ini mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Jadi tidak sekedar bagaimana kita mengelola emosi kita, tapi bagaimana juga pada saat kita harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, nanti kita akan belajar seputar itu, karena ternyata kecerdasan emosi sangat berpengaruh untuk jangka panjang kehidupan kita masing-masing ya. Nah, kira-kira manfaatnya apa aja nih? Fungsi dari kecerdasan emosi itu apa? Fungsi kita memiliki kecerdasan emosi itu apa? Nah, paling enggak Bu Rofi bisa nyebutin ya, ada beberapa manfaat atau fungsi dari kecerdasan emosi. Yang pertama, kita mampu mengelola emosi diri kita sendiri. Itu manfaat pertama ya, karena kita semuanya yakin bahwa kita semuanya itu pernah memiliki ragam emosi yang tadi Bu Rofi sebutin ya, baik itu emosi positif, baik itu emosi negatif, pasti pernah semuanya merasakan itu. Maka penting kita sadar dan bisa mengelola emosi diri kita sendiri. Yang kedua, kita memiliki kepekaan. Nah, setelah kita berhasil mengelola emosi kita sendiri, yang kedua, kita juga punya kepekaan terhadap emosi orang lain. Kenapa? Karena setiap kita ini nantinya kan akan berinteraksi dengan ragam orang, ragam karakteristik orang gitu ya. Maka penting kemudian kita belajar bagaimana saya itu peka ya sama kondisi emosi orang lain. Nah, pernah kan dalam keseharian pasti kita juga merasakan hal itu. Misalkan nggak semua kita berinteraksi dengan orang-orang yang barangkali emosinya positif. Pernah nggak ngalamin kita berinteraksi sama orang yang emosinya itu bawaannya negatif terus? Pernah?
Nah, maka diperlukan juga ya kecerdasan emosi dari dalam diri kita. Nah, itu manfaat kedua. Kemudian manfaat ketiga dari punya kecerdasan emosi itu kita mampu merespon. Kita mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosi. Ya, kita bisa merespon dengan tepat. Oh, ketika saya berinteraksi dengan orang yang secara kemampuan emosi ternyata kondisinya kayak gini, saya harus gimana? Kita bisa bernegosiasi. Nah, kemudian fungsi kecerdasan emosi yang keempat itu ternyata kita mampu memotivasi diri, ya, agar kita kemudian bisa melakukan regulasi, pengaturan emosi dalam diri kita sendiri. Kita bisa memotivasi gitu ya, sehingga kita terus menjadi pribadi yang dinamis, bisa berinteraksi dengan banyak orang, ya. Apalagi kan adik-adik ini kan tinggal bersama-sama, misalkan yang boarding ya, tinggal bersama-sama dengan ragam orang yang karakteristiknya juga beda-beda begitu. Maka penting loh, kita selain kita paham orang lain, kita juga harus paham diri kita sendiri. Kita juga tahu bagaimana caranya saya mengelola emosi diri saya sendiri sehingga tidak menjadi hambatan untuk jangka panjang diri kita. Kemudian yang terakhir, fungsi kecerdasan emosi itu kita mampu mengungkapkan perasaan, ya, kesadaran serta pemahaman tentang emosi. Jadi kita mampu mengungkapkan perasaan kita. Jadi kalau kita nggak nyaman, kita merasa kayaknya harus mengatakan tidak, ya kita harus berani ya mengatakan tidak ketika kita dihadapkan pada situasi yang memang kita sangat-sangat tidak nyaman. Karena ada yang ketika dia tidak nyaman dalam situasi interaksi pertemanan misalkan ya, tapi dia cuma diam, di posisi diam, hanya justru yang terjadi diri dia yang emosinya semakin negatif dan dia mengalami kondisi keterpurukan baik fisiknya maupun psikisnya. Nah, ini yang nanti kita tidak harapkan itu terjadi pada adik-adik semuanya, ya. Oke. Itu pentingnya kita paham tentang kecerdasan emosi. Nah, kira-kira orang yang dengan kecerdasan emosi itu ciri-cirinya kayak apa ya? Gitu. Kan kita jadi pengen tahu ya, kira-kira orang yang kecerdasan emosinya itu tinggi, itu karakteristiknya kayak apa? Pertama, biasanya orang yang kecerdasan emosinya baik itu yang pertama, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Jadi kalau ada orang lain yang berbicara, dia mampu mendengarkan. Berarti kecerdasan emosinya baik. Ya, adik-adik semuanya masih bisa ya ketika ada orang lain yang berbicara dia mendengarkan. Oke, berarti poin pertama untuk masuk di karakter orang yang punya kecerdasan emosi terpenuhi ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang punya kecerdasan emosi baik itu dia berhati-hati dalam bertindak. Kalau bertindak, dia akan berpikir, ya. Jadi tidak sekedar dia pokoknya aku mau, pokoknya aku lakukan gitu. Dia kurang memikirkan apa sih dampak-dampak dari yang aku lakukan. Nah, itu ciri yang kedua, orang yang punya kecerdasan emosi yang tinggi, dia selalu hati-hati dalam bertindak. Kemudian yang ketiga, dia mampu mengendalikan emosi dalam berbagai situasi. Meskipun ini kita terus dan harus terus berlatih. Ya, jadi mampu mengendalikan emosi ini perlu latihan, perlu pembiasaan, karena tadi Bu Rofi sampaikan ada emosi itu yang bisa dipelajari. Bagaimana agar nanti yang muncul itu emosi positif dan kita tidak fisik kita juga tidak terdampak menjadi sakit. Nah, kemudian juga ciri orang yang punya kecerdasan emosi tinggi yang keempat itu biasanya punya selera humor. Ya, punya selera humor, bisa guyonan gitu. Kalian masih bisa guyonan? Tapi guyonannya juga tidak berlebihan ya, tapi bisa sesekali dia bisa punya selera humor. Berarti dia punya kecerdasan emosi. Jadi bisa mengelola keadaan gitu. Yang terakhir, orang yang punya kecerdasan emosi yang baik itu biasanya
eh, bisa atau senang memberikan umpan balik kepada lawan bicara. Jadi kalau ngobrol dia tidak mendominasi pembicaraan. Dia juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk bisa saling umpan balik ya, ngobrolnya itu bareng. Ada kesempatan mendengar, ada kesempatan bicara begitu. Ya, karena pernah mungkin ya kalian juga mendapatkan situasi sosial di mana ada orang yang dia kalau sudah ngomong nggak ngasih kesempatan kepada lawan bicaranya untuk berbicara nih gitu ya, jadi dia mendominasi sekali. Berarti ini ciri orang yang kecerdasan emosinya perlu dikelola lagi nanti dengan baik. Oke ya, itu 5 ciri orang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Nah, maka kalau kita tahu 5 ciri orang yang punya kecerdasan emosi yang tinggi, berarti kita juga bisa memprediksi ya, kira-kira orang yang punya emosi yang rendah ya, itu ciri-cirinya apa aja tuh? Kebalikan dari yang tinggi tadi pasti ya, diantaranya biasanya orang yang emosinya rendah itu dia gampang stres. Jadi orang yang punya kecerdasan emosi rendah cenderung biasanya mudian ya, suka menyalahkan orang lain begitu ya, dan biasanya selalu tampak ekspresi wajah itu yang negatif. Nah, itu yang pertama, ciri orang dengan kecerdasan emosi yang rendah itu biasanya gampang stres ya. Pernah ngerasain stres nggak? Pernah. Oke, stres itu artinya apa sih? Stres itu artinya kan tekanan ya, situasi, kondisi yang membuat kita sangat mudah tertekan. Nah, orang yang punya kecerdasan emosi biasanya mudah sekali muncul stres ini. Jadi gampang banget dia stres. Nah, itu ciri yang pertama. Nah, ciri yang kedua, orang yang punya kecerdasan emosi yang rendah itu biasanya sulit tegas pada diri sendiri. Sulit tegas. Ya, maksudnya sulit tegas ini gimana Bu Rofi? Tahu loh sebenarnya aku tuh kalau kayak gini terus tuh nggak bener. Contoh nih, misalkan aku tahu ya main games kelamaan itu sebenarnya nggak bener, tapi dia nggak bisa tegas pada dirinya sendiri bahwa aku tuh sudah berhenti ya, aku harus segera lakuin yang lain nih. Tapi dia cenderung mengikuti dirinya ya, kemauan dirinya. Jadi nggak bisa tegas bahwa aku tuh harus stop dulu ya, setelah ini aku harus ngapain dulu ya, nah di sini aku ngapain lagi ya gitu. Nah, itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga itu biasanya minim kosakata emosi, sehingga kurang spesifik ya kalau nyatain emosinya gitu. Jadi dia sulit mengungkapkan perasaan biasanya, orang-orang yang punya kecerdasan emosi negatif itu. Ya, misalkan dia nggak nyaman nih sama perilaku orang lain gitu, tapi dia nggak bisa ngungkapin itu. Yang tadi Bu Rofi sudah sempat singgung sedikit tadi ya, bahwa orang-orang yang punya emosi negatif ya, kecerdasan emosi rendah itu dia merasakan sesuatu yang nggak nyaman, tapi dia nggak bisa mengekspresikan, minim kosakata. Nah, ini penyebabnya banyak, ragamnya banyak ya nak ya. Kalau kita bicara ini pola asuh dari kecil juga mempengaruhi. Anak-anak yang dari kecil tidak terbiasa mengungkapkan perasaannya begitu ya, biasa tidak diberi kesempatan misalkan oleh orang tua untuk mengungkapkan perasaannya, sedih, marah, gembira, ternyata efeknya pada saat nanti dia tumbuh remaja sampai nanti dia dewasa, dia sulit mengungkapkan. Misalkan dia di situasi yang sangat tertekan, dia pun nggak bisa ngungkapin itu, biasanya hanya nangis, diem gitu. Tapi nangis atau diem boleh nggak sih? Nanti kita bicara di belakang ya. Oke, kemudian yang keempat, ciri orang yang punya kecerdasan emosi yang rendah itu biasanya cepat berasumsi tanpa melakukan konfirmasi. Jadi cepat memutuskan, cepat membuat kesimpulan tanpa dia itu tanya dulu nih penyebabnya. Ini kira-kira karena apa sih gitu ya. Tapi ngambil keputusannya itu kecepatan dan biasanya ada muatan-muatan emosi negatif gitu. Ya, itu. Kemudian yang kelima, ciri orang yang punya kecerdasan emosi rendah itu biasanya cenderung menyimpan permasalahan yang memicu terjadinya keluhan fisik.
Nah, jadi kalau dia punya masalah, dia simpen, dia nggak bisa mengungkapkan, sehingga yang terjadi akhirnya keluhan-keluhan fisik. Tadi Bu Rofi sudah menyampaikan ya di materi awal tentang materi psikosomatis tadi loh. Nah, maka kalau kita nih merasakan ada gejala-gejala emosi negatif, ada sesuatu yang nggak nyaman, jangan sampai hanya kita simpen sendiri gitu ya. Kita butuh cara agar emosi kita tetap nantinya positif, kita punya kecerdasan emosi yang baik. Nah, itu. Kemudian yang masih ada lagi sih, sebenarnya ada banyak ya. Di antaranya juga ciri orang yang punya kecerdasan emosi rendah itu biasanya sulit melupakan kesalahan orang lain ya. Sulit melupakan kesalahan orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang melakukan kesalahan, dia ingat terus gitu. Nah, maka kalau kita pingin emosi kita stabil, ya emosi kita baik, memiliki kecerdasan emosi yang baik, ternyata jangan suka nyimpen ya kesalahan orang lain. Udah deh, maafin aja deh, ikhlasin aja, karena kita nggak mau nantinya kondisi kita justru yang rugi, kita yang sakit karena itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, yang ketujuh itu biasanya mudah menyalahkan orang lain. Orang yang punya kecerdasan emosi yang rendah itu biasanya mudah menyalahkan orang lain. Yang terakhir nih yang bisa Bu Rofi sampaikan, orang yang punya kecerdasan emosi rendah itu biasanya gampang tersinggung kalau diajak bercanda. Gampang tersinggung kalau diajak bercanda. Jadi kan tadi nggak punya selera humor gitu ya, sehingga kalau diajak bercanda mudah tersinggungan gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata kecerdasan emosi saya sepertinya ada yang harus ditata ulang. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah paham tentang tadi apa itu emosi, ragam emosi, kemudian jenis-jenis emosi, kemudian apa itu kecerdasan emosi, psikosomatis. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara melatih dan meningkatkan kecerdasan emosional. Nah, Bu Rofi ngajarin ada 5 cara yang bisa kita lakukan untuk melatih meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama itu kenali jenis emosi diri kita. Kenali dulu. Ya, tadi kan Bu Rofi udah ngajarin nih, emosi itu ada emosi positif, negatif gitu ya. Ada 10 emosi dasar tadi. Kenali, ini aku lagi di kondisi apa toh? Aku lagi marahkah atau aku lagi sedihkah? Kenali dulu. Yang kedua, ekspresikan emosi tersebut secara efektif. Ya, ekspresikan ya secara efektif. Yang wajar aja mengekspresikannya. Ini perlu latihan ya. Mungkin suatu saat kalau kita ada sesi untuk bisa bertemu secara langsung, kita ada sesi simulasi barangkali ya, bagaimana mengekspresikan emosi. Yang ketiga, kita harus mampu memotivasi diri kita sendiri. Ya, kita berlatih ketika sudah dihadapkan pada situasi itu, bagaimana kemudian saya bisa memotivasi diri saya untuk bisa bangkit di situasi-situasi yang mungkin sebenarnya saya di posisi yang gak nyaman loh. Bagaimana saya memotivasi diri saya. Yang keempat, mengenal emosi orang lain ya. Kenali ya, kalau kita lagi berinteraksi sama orang lain nih, lawan bicara saya kondisi emosinya seperti apa ya gitu. Saya lagi happy, ketemu sama lawan bicara ternyata dia lagi sedih gitu. Tentunya kita harus mengenal, iya nih, berarti saya harus kenali, aku lagi happy tapi ternyata lawan bicara saya lagi gak nyaman nih emosinya gitu. Bagaimana saya bisa memotivasi. Nah, sehingga harapannya yang kita bisa melakukan langkah melatih kecerdasan emosi yang kelima, kita mampu menjalin hubungan dengan orang lain secara positif. Nah, gitu ya. Jadi 5 langkah tadi, kenali jenis emosi diri, ekspresikan emosi itu secara efektif, motivasi diri sendiri, kenali emosi orang lain. Yang terakhir, jalin hubungan dengan orang lain secara
sensitif. Nah, itu 5 hal nih yang harus terus kita latih dalam sepanjang perjalanan kita, sehingga harapannya kita punya kecerdasan emosi yang positif. Nah, yang terakhir dari Bu Rofi, Bu Rofi pesen setiap kita harus terus belajar memang ya, dalam hal pengelolaan emosi ini tidak instan kemudian kita punya kemampuan regulasi emosi yang baik. Setiap kita berproses, tapi insya Allah karena emosi itu ternyata salah satu jenis atau hal yang bisa kita pelajari, maka yakin aja asal ada keinginan untuk kita berproses jadi pribadi yang lebih baik, pasti pelan tapi pasti kita akan memiliki kecerdasan emosi yang baik, sehingga kita punya peluang untuk sukses di masa yang akan datang itu lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki kecerdasan emosi. Oke, itu barangkali ya sharing kita di kesempatan kali ini. Semoga pandemi COVID ini segera berakhir dan suatu saat kita bisa bertemu secara langsung, kita bisa sharing dan kita bisa berinteraksi lebih banyak lagi. Ada salahnya Bu Rofi mohon maaf. Teruslah menempa diri kalian menjadi pemuda-pemudi harapan bangsa, penerus generasi bangsa ke depan. Semangatlah untuk meraih cita-cita kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.